Hehehe, ketemu lagi denganku di materi umum kuliah Profit 12, KP12, Trik Closing G2 dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Apa itu Neuro Linguistic Programming? Kalau kita searching di Google, NLP atau Neuro Linguistic Programming merupakan suatu ilmu yang mempelajari struktur internal pada manusia, yang mana struktur tersebut didesain dengan tujuan agar bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Pada dasarnya, NLP mencakup pada pendekatan komunikasi, pengembangan, dan psikoterapi. Itu kalau kita searching di Google. Jadi fungsi NLP untuk bisnis kita itu bagaimana kita sebagai penjual, kita bisa menyusun dan mengatur pikiran calon pelanggan kita dengan bahasa yang kita pakai untuk mencapai hasil yang kita inginkan, untuk memprogram ulang mindset dan kehidupan si calon customer kita itu. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya kawan-kawan, dimana kita menanamkan sesuatu hal yang ingin kita tanam di pikiran calon customer kita. Tujuannya hanya satu, tujuan akhirnya satu, apa? Iya, jualan. Gak ada lagi yang lain. Oke, kita masuk ke trik yang pertama dari NLP. Ada 10 cara, ini yang pertama, yaitu double binding atau ikatan ganda. Trik ini seolah-olah Anda memberikan pilihan kepada calon customer Anda, padahal calon customer Anda itu sebenarnya nggak punya pilihan sama sekali. Pilihan yang Anda berikan harus memiliki jawaban yes dan yes, ya dan ya, dan hindari pilihan yang memiliki jawaban yes or no atau ya dan tidak. Nah, di sini ada 2 contoh kawan-kawan. Contoh yang salah dan contoh yang benar. Kita mulai dari contoh yang salah. Contoh yang salah itu begini. Gimana Bu? Jadi beli atau enggak? Aduh, langsung dia jawab enggak, katanya. Bingung Anda kalau dijawab begitu. Yang kedua, Mas, jadi transfer hari ini? Enggak, katanya. Udah, enggak ada cerita. Karena ada pilihan, yes or no. Itu yang salah. Nah, yang benar gimana? Yang di bawahnya. Ibu lebih suka yang warna putih atau yang warna hitam? Maka dengan pilihan yes dan yes, ya, yang ini, Ibu lebih suka warna putih atau warna hitam? Kita memberikan si calon customer itu 2 pilihan, yang manapun yang dia pilih, yang putih atau yang hitam, adalah jualan. Benar kan? Dia pilih warna putih, kita punya, kita jual. Dia pilih warna hitam, kita juga punya, kita jualan sama dia. Right? Ngerti sampai di sini ya. Yang kedua, contohnya, Mas, rencananya nanti mau transfer ke rekening BNI atau BCA. Kita nggak ada bilang, jadi transfer hari ini nggak? Nggak, dia bilang. Tapi kalau kita tanya, Mas, jadi transfer ke rekening yang BNI atau yang BCA? Nah, ini adalah trik closing dengan NLP, di mana yang dari NLP ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah double binding. Inilah contoh double binding dari NLP. Oke, kita lanjut ke trik NLP jenis yang kedua. Apa itu? Embedded question atau pertanyaan terselubung. Gimana yang contohnya? Jadi embedded question ini, trik ini seolah-olah Anda bertanya padahal pertanyaan yang Anda ajukan adalah pertanyaan yang mengarahkan customer untuk bisa tertarik dengan tawaran Anda. Contoh, Bang, kira-kira apa yang buat Abang suka dengan sepatu ini? Atau yang kedua, Kak, apa yang buat kakak tertarik belajar di funnel class ini, Kak? Nah, dengan pertanyaan di atas, customer akan berusaha mencari di pikiran mereka apa yang menarik dari sebuah produk yang ditanyakan.
Apa yang menarik dari produk yang Anda tawarkan? Padahal nih, belum tentu produk Anda atau produk kita ini ada menarik di mata mereka. Tapi dengan pertanyaan tersebut, setidaknya mereka mencari apa ya yang menarik ya gitu. Jadi membuang mindset buruk yang terlintas di depan otak mereka, langsung yang mindset jelek itu langsung pindah ke belakang mindset jeleknya. Otak si customer Anda langsung mencari apa yang baik dari produk yang Anda tawarkan. Nah ya kan, namun trik ini bisa merubah seketika, langsung berubah seketika pikiran customer dari yang ini ya, kita baca, dari yang produk biasa aja menjadi produk bagus. Kalau produk Anda biasa aja, kalau Anda tanyakan pertanyaan ini, maka dari produk biasa menjadi produk yang bagus. Kalau memang produk Anda sudah bagus, maka jadi produk yang sangat bagus. Ngerti? Ngertilah, masa nggak ngerti? Itulah pertanyaan terselubung trik NLP Embedded Question. Nah, sampai di sini udah mulai bingung bagaimana menerapkan ke bisnis Anda? Ayo, bisa yuk. Pasti bisa. Ayo langsung disesuaikan ke bisnis Anda. Kira-kira kalimat apa yang bisa Anda pakai untuk memakai trik NLP ini? Lanjut ke yang ketiga. Embedded command yang ketiga, perintah terselubung. Trik ini adalah perintah terselubung yang masuk ke dalam otak customer Anda yang secara perlahan tanpa mereka sadari akan mereka lakukan. Contoh, silakan Pak, kalau Bapak mau test drive mobilnya. Wah, ini kan seperti nyuruh tapi nggak nyuruh, seperti merintah tapi nggak merintah, tapi ujung-ujungnya ya nyuruh gitu. Silahkan Pak kalau mau test drive mobilnya. Jadi seolah-olah Anda sudah mengetahui apa yang si calon customer itu pengen lakukan. Ya, contoh yang kedua, terima kasih ya Pak sudah mau mempertimbangkan penawaran saya. Nah, inilah perintah terselubung. Secara nggak langsung Anda nyuruh dia untuk mempertimbangkan tawaran Anda. Padahal belum tentu dia mau mempertimbangkan. Bisa-bisa aja kalau Anda nggak pakai trik ini, Anda sudah ngomong, mulut Anda sudah kering, ludah Anda pun sudah kering, tapi apapun yang Anda bilang, dia nggak ada pertimbangan sama sekali, karena memang nggak ada niat untuk beli dari awalnya. Tapi karena Anda sudah ngomong, Anda sudah bicara, sudah jelaskan, udah capek memfollow up dia. Dan begitu selesai percakapan Anda ngomong, terima kasih ya Pak, sudah mau mempertimbangkan tawaran saya. Ini, maka dengan begitu alam bawah sadar si calon customer tadi akan mempertimbangkan apa yang Anda perintahkan, tapi tetap dengan cara-cara terselubung ini. Ya. Atau yang ketiga, terima kasih buat teman-teman yang udah mau belajar serius di Funnel Class. Semoga materi yang dipelajari jadi sangat berdampak ke bisnis Anda semua ya. Nah, ini saya pakai embedded comment ini sama Anda, supaya ya untuk Anda juga, supaya Anda berhasil, supaya Anda banyak duitnya. Kalau Anda banyak duitnya, Anda bisa memberkati banyak orang lagi. Begitu ya. Jadi udah beli materi kelas online-nya, kalau nggak dipelajari dengan serius, buat apa coba? Kan sayang, iya kan? Iyalah. Oke, itu yang ketiga. Kita mulai selanjutnya. Yuk, yang keempat, before statement atau kata sebelum. Trik ini adalah perintah terselubung juga, namun bedanya ada perintah khusus yang kita buat lebih detail agar masuk ke alam bawah sadarnya customer. Contoh, gini, sebelum Bapak memutuskan untuk membayar DP mobil ini, izinkan saya menjelaskan dulu beberapa fitur dan benefit apa-apa aja yang ada di dalam mobil ini. Boleh Pak? Gitu. Jadi ada kata sebelum ya, sebelum Bapak memutuskan untuk membeli DP
Untuk membayar DP mobil ini, izinkan saya menjelaskan dulu ya Pak, beberapa fitur dan benefit apa-apa aja yang ada di dalam mobil ini. Boleh ya Pak gitu. Nah, apa perintah yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, perintah khusus yang pertama ya, itu adalah dengarkan saya menjelaskan. Karena kan di sini Anda bilang izinkan saya menjelaskan. Ya, perintah khusus yang kedua, membayar DP, ya kan? Jadi dengan cara ini, maka ada perintah terselubung ditambah kata sebelum di depannya. Pas? Bisa ya? Ya bisa lah. Yuk, lanjut ke yang kelima, after statement. Kalau ada before statement, pasti sudah ada after statement. Trik ini sama dengan trik before statement, namun bedanya hanya di kata setelahnya aja. Kalau before sebelum, ini kalau after setelah. Ya, contohnya gimana? Pak, saya jelaskan dulu ya. Nanti setelah saya jelaskan, Bapak boleh pilih mobil tipe apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Oke? Ada dua perintah juga. Perintah yang pertama sama, dengarkan saya menjelaskan. Perintah yang kedua, pilih tipe mobilnya. Ujung-ujungnya jualan. Oke, kita lanjut yang keenam, mind reading atau membaca pikiran. Trik ini menjadikan Anda seolah-olah Anda bisa membaca pikiran customer Anda. Contohnya gini, Pak, saya tahu Bapak pasti cari mobil yang bodinya besar dan muat untuk keluarga kecil Bapak. Jadi bisa jalan-jalan sekeluarga. Sepertinya mobil tipe ini cocok deh itu Bapak. Nah, di sini kan kita seolah-olah kita bisa membaca isi hati dan pikiran dari calon customer kita, kawan-kawan. Karena apa? Kita bisa tahu dia cari mobil yang ukurannya besar dan bisa untuk keluarga kecilnya. Ya karena dia bawa istrinya sama bawa dua anaknya. Jadi kita berpikir, ya masa sih gitu orang dengan gaya bapak-bapak yang family man, bawa istri, bawa anak, kalau mau jalan-jalan sendirian, nggak mungkin kan? Dia pasti kalau mau jalan-jalan dengan keluarganya. Kalau dia mau jalan-jalan dengan keluarganya, sudah pasti dia ajak anak istrinya, gitu. Jadi itu hanya seolah-olah aja. Misal Anda datang ke dokter, ya dokter gigi misalnya, anak-anak kecil datang ke dokter gigi, giginya bolong, terus sakit gigi, dokternya ngomong, kamu pasti suka makan coklat ya, sama suka makan permen ya. Dalam hati anak kecil, kok dokter tahu? Ya jelas lah dokter tahu, ya memang dari dulu sejak zaman kakek nenek moyang kita dulu ya anak kecil suka makan permen, suka makan coklat gitu. Jadi seolah-olah aja kita mengerti dan kita bisa membaca pikiran dari calon customer kita. Nah, contoh yang kedua, Pak, dari bahasa tubuhnya sepertinya Bapak udah mulai nggak sabar nih bawa pulang mobil ini. Memang saya lihat kalau Bapak naik di atas mobil ini kelihatan gagah sekali loh Pak. Nah, Anda di sini seolah-olah membaca gestur tubuh dari calon customer Anda yang ya sepertinya antusias gitu. Tapi belum tentu dia beli, tapi dia hanya tertarik aja. Anda tembak lagi begitu supaya si bapak tadi itu nggak ragu-ragu belinya. Karena apa? Ada bumbu-bumbu yang Anda tambahi. Bapak kelihatan gagah sekali loh Pak dengan mobil ini. Ya. Itu trik NLP dengan tipe mind reading. Lanjut yang ketujuh, yes set. Yes set ini mengarahkan pikiran customer Anda agar berkata ya 3 kali. Menurut riset, jika Anda bisa membuat customer Anda mengangguk-anggukkan kepala atau berkata ya sebanyak 3 kali, 3-8 kali, maka kita bisa pastikan customer Anda juga akan berkata ya saat Anda tawarkan produk Anda nantinya. Contoh,
Sebagai seorang karyawan biasa, Anda pasti ingin menambah penghasilan dari bisnis sampingan. Lalu dijawab, ya misalnya, karena gaji di kantor nggak cukup untuk bisa mewujudkan impian-impian Anda. Betul ya? Ya, misalnya. Namun, Anda belum berani berbisnis karena merasa nggak punya pengalaman atau takut bisnis Anda nggak laku. Ya, gitu. Kan udah 3 kali ini ya. Ya kan? Udah 3 kali ngomong iya dia. Nah, begitu udah 3 kali ya, langsung tembak. Kalau begitu, Anda pasti butuh kelas online di Funnel Class. Karena di kelas ini Anda akan diajarkan cara berbisnis dari awal hingga berhasil. Ya, gitu. Iyanya yang terakhir benar-benar yang udah ya gitu dia. Ya, jadi dengan kita membuat trik yes set, kita akan bisa mengarahkan calon berpikiran customer kita untuk lebih lagi masuk ke permainan kata-kata kita. Nah, untuk yes set ini, kawan-kawan, aku punya video khusus untuk membahas ini. Yes set. Ya, kalau kalian belum ngerti, nanti kita bahas di video selanjutnya. Sejauh ini, mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian pahami tentang yes set. Kalau belum, kita lanjut di video yang berikutnya. Oke, yang ke-8, as if, seandainya. Trik ini digunakan karena alam bawah sadar manusia tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang seandainya. Seperti halnya jika Anda sedang bermimpi dikejar-kejar anjing, lalu pada saat Anda bangun, Anda ngos-ngosan, Anda keringatan, seolah-olah Anda itu beneran dikejar-kejar anjing misalnya. Pernah nggak kawan-kawan bermimpi dikejar-kejar anjing? Lalu begitu bangun, Anda sudah keringatan, Anda sepertinya ngos-ngosan. Ya, kalau pernah berarti kita sama. Lalu kenapa bisa terjadi sesuatu yang di dalam mimpi tapi kok bisa tetap keringatan, bisa ngos-ngosan? Nah, itulah manusia, ada efek alam bawah sadarnya. Dan di trik as if ini, di seandainya, kita memainkan trik alam bawah sadar ini dengan memakai kata seandainya. Lalu seandainya ini masuk di kepala calon customer kita, dan calon customer kita langsung merasakan apa yang akan kita katakan seolah-olah sudah terjadi di depan dia saat ini. Contohnya begini, Pak, seandainya Bapak tertarik beli mobil ini, Bapak pilih mobil yang manual atau yang matic? Nah, langsung dia merasakan, dia udah tertarik dan dia sebentar lagi mau beli. Dan langsung ada pilihan yang bergejolak dalam hati, yang manual apa yang matic ya, gitu. Nah, itu yang kita pakai untuk memainkan trik as if ini. Yang kedua, contohnya Mbak Yuni. Nah, kalau kita kenal namanya lebih mantap lagi, kita panggil namanya Mbak Yuni. Seandainya Mbak tertarik punya usaha sampingan, Mbak Yuni ingin belajar ilmu bisnis online atau ilmu bisnis offline, Mbak? Sama. Dia pasti akan menjawab hal yang oke, aku harus berbisnis. Tapi bisnis online atau offline ya? Oke. Offline aja. Misal, oke. Online aja. Misal, langsung ada pilihan di kepala mereka. Padahal, kalau kita nggak menanyakan ini, bisa jadi dia tidak memilih apa-apa. Kalau dia tidak memilih apa-apa, ya nggak jualan Andanya. Ya kan? Yang ke-9, komparatif atau pembanding. Trik ini digunakan agar customer Anda membandingkan produk Anda dengan produk yang Anda desain sendiri untuk mereka pilih. Lebih tepatnya, agar si customer tidak membandingkan produk Anda dengan produk yang lebih bagus atau produk yang lebih murah di luaran sana. Jangan sampai. Biarkan dia memilih produk Anda dengan produk yang Anda ciptakan sendiri. Jangan dengan produk betul. Kita nggak bisa jamin kita jualan itu produk kita is the best in the world. Ya, produk kita bukan yang terbaik di dunia ini. Belum tentu dan nggak akan mungkin juga kita bisa jadi yang terbaik kalau masih pemula. Lalu bagaimana kita bisa menjual produk yang bukan terbaik tapi tetap dipilih customer? Ya, kita buat ciptaan kita, produk desain kita sendiri. Contohnya begini, ya.
Tapi sebelum kita masuk ke contohnya, Anda sediakan pilihan 3 produk yang akan ditawarkan dan letakkan produk pilihan Anda atau produk Anda di urutan yang kedua. Contoh, Mas, kalau Mas mau belajar bisnis via online, Mas pilih kelas bisnisnya dari Coach Denny Santoso misalnya, yang harganya itu 2 jutaan misalnya ini ya. Tapi kalau Mas mau ilmu bisnis yang mirip-mirip tapi harganya jauh di bawah, Mas bisa ikut investasi di kelas bisnis saya, Mas. Harganya 499.000 aja. Nah, setelah ikut kelasnya, Mas akan dibimbing sampai berhasil. Atau Mas mau pilih yang lebih murah lagi. Ada yang harga 97.000, tapi ya kurang ada bimbingannya gitu. Setelah pembelian kelas bisnisnya, kira-kira Mas mau pilih yang mana, Mas? Nah, itu namanya komparatif. Ya, pilihan pertama memang kualitas kelasnya itu bagus, tapi harganya ya 2 juta. Atau yang kedua, misalnya pilihannya kelas bisnis yang nomor 2 ini pilihannya kelas Anda misalnya. Ya harganya jauh di bawah tapi kualitas mirip-mirip lah, so-so lah gitu. Ya nggak seperti yang 2 jutaan tapi ya nggak jelek-jelek amat lah. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, atau yang lebih murah lagi ada, yang harga 97.000 ada, tapi ya harganya ya begitulah gitu, sesuai dengan kualitasnya. Nah, kira-kira kalau Anda disuruh milih, ada yang kualitasnya bagus, mewah, tapi harganya ya sesuai, atau yang harganya yang harganya itu lebih murah, jauh lebih kualitasnya mirip-mirip, atau yang paling murah tapi ya sesuai juga dengan kualitasnya. Kalau Anda disuruh pilih, Anda pilih yang nomor 1, 2, apa 3? Yes, sama, nomor 2. Karena apa? Pilihan nomor 1 dan pilihan nomor 3 itu kan kita ciptakan sendiri supaya tidak dipilih sama mereka, supaya kita mengarahkan mereka itu memilih yang nomor 2 gitu. Yang nomor 2 ini apa ya, pilihan produk untuk kita gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, Anda coba ciptakan produk yang nomor 1, nomor 3 ini kira-kira apa, produk siapa. Tapi sejauh ini jangan sampai Anda menjelekkan produk orang lain. Kalau memang ada produk orang lain yang memang jelek, atau kemahalan, atau kemurahan, tapi kualitasnya jelek, sebisa mungkin jangan Anda munculkan di saat Anda jualan. Karena begitu Anda munculkan, customer nggak respect lagi sama Anda. Karena di depan mereka Anda bisa jelek-jelekan produk orang, belum tentu Anda nggak menjelek-jelekkan dia di tempat yang lain. Itulah kira-kira ya. Yang ke-10. Nah, yang ke-10 di sini masih ada salah edit lagi, aku minta maaf. Tapi ya diabaikan aja, aku coba jelaskan. Yang ke-10 tetap conclusion, tapi yang ini diabaikan ya. Karena ini salah, kawan-kawan. Ini diabaikan aja. Ya, diabaikan. Ya. Supaya nggak terbaca lah. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, kalau contohnya benar, ininya aja yang salah. Biar kita nggak fokus ke yang salah ya. Conclusion itu kesimpulan. Contoh, apa contoh dari conclusion? Oh iya Pak. Nah, contohnya gini. Anda sebelum memberikan triknya, Anda tanya satu hal sama calon customer Anda. Apa yang mau ditanya? Tanyanya begini sama calon customer Anda. Oh iya Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan dari sebuah mobil? Karena kebetulan Anda jualan mobil dan si Bapak datang ke showroom mobil Anda, ya Anda tanya apa yang Bapak butuhkan dari sebuah mobil. Lalu kalau misalnya Anda jualannya skincare, Anda jualan skincare, ya Anda tanya, kira-kira apa ya yang Mbak butuhkan dari sebuah skincare? Kira-kira apa ya yang Mbak butuhkan dari jasa rias pengantin misalnya? Kira-kira apa yang Mbak butuhkan dari nasi goreng ini? Misalnya kalau kuliner, gitulah ya.
Nah, tapi coba Anda pakai penerapannya di bisnis Anda masing-masing. Aku pakai contoh jualan mobil. Oke? Kita lanjut. Oh ya Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan dari sebuah mobil? Yang ini. Ya. Lalu dijawab sama calon customer itu, saya butuh mobil yang kapasitas penumpangnya itu banyak, harganya terjangkau, BBM irit, spare partnya murah. Oke, karena dia udah jawab begitu, langsung Anda buat kesimpulannya. Oh, Bapak butuh yang seperti itu ya Pak? Oke Pak, saya ada tawaran mobil Avanza tipe G, kapasitas penumpangnya 7-8 orang, harganya di bawah 250 juta, BBM-nya irit, mesinnya bandel, di tanjakan oke banget, spare partnya murah dan selalu ready di bengkel kita Pak. Dan Bapak mau yang seperti ini, betul ya Pak? Nah, Anda tanya itu conclusion, itu kesimpulan dari pertanyaan yang Anda ajukan. Ada jawaban yang dia mau, ada tawaran yang Anda berikan, langsung sepaket yang seperti yang dia mau, balikkan lagi seperti yang dia mau. Itulah contoh NLP dengan tipe conclusion. Jelas ya? Jelas. Coba Anda terapkan di bisnis Anda masing-masing. Oke? Materi bisnis yang sudah Anda pelajari, Anda sudah tahu target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, temperatur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata-kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik dasar closing penjualan KP11, trik closing jitu dengan NLP KP12. Yang selanjutnya kita akan belajar teknik closing upsell, downsell, dan cross sell. Apa itu? Kita lihat di video selanjutnya. Oke? See you next video.